Kembali lagi di channel Bibisel Review. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan unboxing dan review sedikit HP Oppo lagi, adik dari Oppo A58, yaitu ada Oppo A38. HP ini sudah dirilis resmi di Indonesia pada awal bulan September ini. Untuk harga resminya, Oppo A38 dibanderol dengan harga resmi 2.099.000. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung buka aja. Oke, ini sudah dibuka, kita langsung disambut dengan kotak Oppo. Langsung buka aja. Seperti biasa, isinya ada buku panduan dan buku garansi. Terus ada SIM ejector. Tidak ketinggalan juga kita dapat softcase bawaan. Dan ini adalah yang paling utama, yaitu HP Oppo A38. Oke, kita letakkan dulu, terus kita buka lagi. Dapat kepala charger dan kabel data. Untuk outputnya sudah 33 watt SuperVOOC ya teman-teman. Jadi pengecasannya untuk kelas smartphone harga 2 jutaan ini udah terbilang lumayan kenceng. Kabel datanya pastinya udah Type-C. Untuk keseluruhan kelengkapan dusbox dari Oppo A38 ini sudah terbilang lumayan lengkap. Oke, sekarang kita ke bagian HP-nya. Ini masih dibungkus, kita buka dulu. Dan ini adalah penampakan dari Oppo A38 yang sedang saya pegang varian dari warna hitam. Untuk varian warnanya ada dua, hitam dan warna gold. Untuk bagian desainnya, Oppo A38 ini memiliki desain yang cukup bagus di kelasnya. Terlihat lebih premium karena sudah dibekali dengan Oppo Glow. Jadi nanti tidak usah khawatir lagi bekas sidik jari menempel di casing belakangnya. Selain Oppo Glow, Oppo A38 ini juga sudah dibekali dengan IP rating, yaitu ada IPX4 dan IP5X yang tahan terhadap cipratan air dan debu. Warna yang diberikan juga cakep ya, khususnya yang warna hitam terlihat lebih kalem dan elegan. Desain kameranya juga sudah kekinian banget, desain frame samping juga sudah flat, buat feel-nya pas dipegang di tangan udah nyaman, ukuran HP-nya pas, beratnya juga termasuk yang ringan. Tapi buat desain bagian depan bagian layarnya masih menggunakan desain layar water drop. Buat bagian samping kanan ada tombol power dan fingerprint, terus atasnya ada tombol volume. Buat bagian atas tidak ada apa-apa, buat bagian kiri ada SIM tray, buat bagian bawahnya ada speaker, port USB Type-C, mikrofon, dan jack audio. Untuk SIM tray-nya triple slot, jadi bisa dipasang dual kartu SIM dan micro SD secara bersamaan. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian layarnya. Oppo A38 dibekali layar dengan panel IPS LCD ukuran 6,56 inch, resolusinya masih di HD+, tapi buat refresh rate-nya sudah 90 Hz adaptif. Buat kecerahan maksimalnya bisa sampai 720 nits. Desain layarnya masih menggunakan desain layar water drop. Walaupun memiliki spesifikasi layar yang tergolong biasa aja, tapi layar dari Oppo A38 ini sudah bisa banget memberikan gambar yang terbilang udah lumayan bagus. Tidak kalah dengan kompetitor lain yang secara spesifikasi ada di atasnya. Warna yang dihasilkan udah colorful dan lumayan tajam. Buat dipakai nonton udah bisa banget lah buat manjain mata. Buat dipakai scrolling udah lumayan smooth karena refresh rate-nya sudah 90 Hz. Buat pemakaian di outdoor juga masih nyaman banget untuk dipakai. Tapi buat ukuran bezelnya, layar dari Oppo A38 ini masih terlihat cukup menonjol, terutama di bagian bezel bawahnya. Lanjut lagi, sekarang kita ke bagian performa. Oppo A38 dibekali chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer. Dibekali RAM 4 GB, internal 128 GB. Nanti juga ada RAM ekspansinya yang bisa kita set sampai 4 GB. Untuk operating sistemnya sudah menggunakan Android 13, ColorOS 13.1, dibekali baterai sebesar 5000 mAh dengan pengecasan 33 watt SuperVOOC.
Untuk bagian performanya ada sedikit peningkatan ya dari seri sebelumnya. Biasanya di kelas entry level Oppo kebanyakan masih pakai dapur pacu MediaTek G35 atau P35. Tapi untuk sekarang dapur pacu yang dipakai udah upgrade ya. Untuk bagian RAM dan internal juga ada sedikit peningkatan, khususnya di bagian memori internal yang dulunya cuma 64 GB, sekarang jadi lebih lega 128 GB. Untuk operating sistemnya juga sudah menggunakan Android terbaru dan ColorOS terbaru. Buat bagian baterai dan pengecasan juga mengalami upgrade, khususnya di bagian pengecasan. Di seri sebelumnya cuma bisa support 10 watt, sekarang di Oppo A38 ini sudah bisa support 33 watt SuperVOOC. Yang diklaim oleh Oppo pengecasan daya sekitar 30 menit, bisa terisi sekitar 50% lebih. Untuk skor Antutunya mencapai di angka 228 ribuan. Dicoba buat main game populer seperti Mobile Legends bisa kita dapatkan di setelan grafis yang tinggi dan refresh rate yang tinggi juga. Selama permainan masih aman dan lancar. Terus dicoba buat main game PUBG, mentok bisa kita mainkan di setelan grafis Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Selama permainan masih cukup nyaman untuk dimainkan. Dan di Oppo A38 ini juga sudah dibekali dengan game space yang nantinya bisa menambah performa gaming. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian sektor kamera. Oppo A38 dibekali dual kamera pada kamera bagian belakangnya, 50 megapiksel untuk kamera utamanya, 2 megapiksel untuk lensa deep sensor, sedangkan buat kamera depannya beresolusi 5 megapiksel. Untuk perekaman videonya, kamera depan maupun kamera belakang mentok bisa kita dapatkan di 1080p 30 fps, belum ada fitur stabilizer. Dan untuk hasilnya kita bisa langsung lihat pada video ini. Buat hasil jepretan dari kamera Oppo A38 ini udah lumayan ya hasilnya, standar HP 2 jutaan lah. Kalau membuat selfie atau foto menggunakan kamera belakang udah lumayan masuk hasilnya. Buat perekaman video hasilnya masih agak goyang, maklum belum ada fitur stabilizer di kamera Oppo A38. Lanjut lagi yang terakhir sekarang buat fitur tambahannya. Di bagian layar sudah dibekali dengan refresh rate yang adaptif, di bagian performa sudah dibekali dengan RAM expansion yang bisa kita set sampai 4 GB. Ada fitur flex drop dan mini shortcut aplikasi dan sudah dibekali dengan fitur game space. Di bagian keamanan sudah dibekali dengan side fingerprint dan face unlock. Di bagian build quality-nya sudah dibekali dengan Oppo Glow dan IPX4 IP5X yang tahan terhadap cipratan air dan debu. Sekarang buat kesimpulannya, jadi Oppo A38 ini adalah smartphone yang mengalami upgrade cukup signifikan dari seri sebelumnya. Kurang cocok buat kaum mendang-mending atau buat teman-teman yang cari HP dengan performa tinggi tapi harganya murah. Semua itu kembali lagi ke selera. Oppo A38 ini sudah bisa banget memberikan performa yang udah lumayan oke. Walaupun dari kompetitor lain ada banyak varian yang performanya lebih di atasnya. Tapi buat yang suka HP Oppo atau teman-teman yang lagi pengen mau beli HP Oppo
A38 ini, HP ini udah cukup bisa memenuhi kebutuhan harian kita, asalkan jangan dipakai buat yang berat-berat. Oppo A38 ini masih cukup lancar dan aman. Semua itu kembali lagi ke kita yang memakai HP-nya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman semua tertarik dengan HP Oppo A38 ini? Untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya yang ingin membeli HP Oppo A38, bisa langsung datang aja ke toko kami BB Sale Salomerto yang beralamat di Jalan Banyumas kilometer 5 Wonosobo, Jawa Tengah, tepatnya di sebelah Sate Barokah ya teman-teman. Untuk yang di luar kota tenang aja, BB Sale ada all shop via Tokopedia. Untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi. Segitu dulu video dari BB Sale review. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua ya teman-teman. Nantikan video-video kami berikutnya dan sampai jumpa.